kita dan belajar kita diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang melanjutkan tentang 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Kita refresh dulu, kita ulangi dulu terkait dari pengertian zakat fitrah. Mengenal zakat fitrah. Saya ulangi dulu, zakat kemarin kita membahas zakat ada berapa macam zakat? Dua zakat fitrah dan zakat. Oke, tapi kita pembahasannya ke zakat fitrah saja. Zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu. Nah, kita hanya akan membahas tentang golongan atau orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan ya? 8 asnaf atau 8 golongan. Saya ulang lagi, kita membayar zakat fitrah itu pada waktunya kapan? Waktu bayar fitrah kita pada bulan Ramadan. Jadi jika ada orang yang menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, maka kewajiban zakat fitrah. Kemarin sekarang kita hanya bahas tentang mustahik zakat. Tadi kita menjelaskan bahwa mustahik zakat ada 8. Pertama adalah terus itu dasarnya adalah innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus dia Mbak. Pertama kita tentang fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan atau punya pekerjaan tapi masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kayak bangsa lain, bapak sepuh yang tidak sepuh, tidak punya kerjaan, hanya di rumah saja, mengharapkan belas kasihan orang di sekitarnya. Wes anake yang tidak ada yang ngopeni, anaknya mungkin juga kesulitan juga memenuhi kebutuhan pokoknya, itu adalah orang fakir. Jadi bahasa sepuh biasanya orang fakir sudah tidak punya kekuatan untuk bekerja dan tidak punya harta yang bisa untuk dimakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua yaitu miskin. Beda dengan fakir. Orang miskin ini bekerja, punya kerjaan, tapi kerjaannya itu tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi makanya akan mungkin kurang atau mungkin hanya cukup untuk dimakan pada hari itu saja. Jadi hari ini bekerja, dimakan, besok cari lagi untuk dimakan lagi. Itu orang miskin. Jadi beda fakir dan miskin itu seperti itu.
Kalau fakir itu sudah memang tidak punya sama sekali. Kalau miskin masih punya tapi tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari pada esok harinya. Selanjutnya amil. Amil adalah petugas yang mengelola, mengumpulkan dan membagikan zakat. Tugasnya amil itu Mbak Bilkis yang tahu. Berarti ayah pengurus majlisme. Apa tugasnya amil? Mbak Bilkis apa tugasnya Mbak? Ayah Mbak Bilkis. Gak tahu nggak pernah tanya. Tugasnya ya pertama menginformasikan kepada seluruh umat Islam bahwa segera membayar zakat fitrah. Kemudian sudah diinformasikan, siap-siap mengumpulkan di Lanjut Kecamatan Semen menerima ambil alhamil lain Kecamatan Semen menerima zakat fitrah mal sedekah kaum muslimin muslimat bertempat di Masjid Gapo. Nah itu di situ siapa yang mau berzakat maka di situ dicatat oleh amil ditentukan, dicatat, dan setelah dibaca terkumpul semuanya maka tugasnya adalah mendistribusikannya, membagikannya kepada yang benar. Jadi gimana? Tadi katanya diberikan ke fakir miskin, terus ke amil, apakah boleh kita zakat langsung ke fakir miskin? Apa harus ke amil dulu? Gimana? Boleh. Jadi kita boleh membayar zakat langsung kepada yang menerima, atau kita kumpulkan ke lembaga amil zakat. Boleh. Nek gak repot-repot ya lumpuk dari ambil zakat. Seperti itu. Kemudian ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Wah, sing lagi masuk Islam. Jadi orang baru mengenal agama Islam, baru masuk mengenal dan masih lemahnya iman. Maka perlu kita sokong, kita perkuat dengan memberikannya zakat fitrah. Meskipun orangnya itu sudah kaya, sugih, ya tetap diberi. Tetap. Jadi tidak harus fakir yang mu'alaf. Oh yang mu'alaf orang yang masuk agama Islam meskipun kaya itu diberi zakat agar semakin kokoh dan iman. Nah, selanjutnya apa? Rikob. Rikob seperti kemarin saya singgung bahwa rikob adalah hamba sahaya tidak memakan. Kalau tidak ada perbudakan, agama Islam melarang perbudakan. Makanya orang yang hamba sahaya yang berniat untuk membebaskan dirinya, maka agama Islam, agama kita sangat mendukung sekali dengan memberikan zakat kepada hamba sahaya itu. Artinya boleh itu orang yang punya hutang, orang yang punya hutang. Jadi semisal saya punya hutang untuk kemaslahatan umum atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga, asalkan tidak untuk bermaksiat, itu kita berhak juga menerima zakat. Selanjutnya sabilillah. Sabilillah ini rakyat berjuang, berperang, membela negara, membela agama. Membela agama itu sabilillah. Kalau kira di Indonesia aman saja. Jadi tidak ada sabilillah sebagai orang yang kalau dulu zaman penjajahan, zaman sebelum merdeka, maka sabilillah itu ada. Atau begitu sampai mereka mempertahankan kemerdekaannya
diniati berjuang mempertahankan agama, mempertahankan negara, maka juga berhak menerima zakat. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal saat perjalanan kemana saja. Pas giling-giling kentekan duit, kentekan bensin, maka boleh menerima zakat. Atau pas mudik omahe Jakarta, mau mudik ke Kediri, Pak motor belalah kecopetan, duit entek, bensin entek, maka itu segera, kalau kita tahu ambil zakat tahu, maka segera diberikan kepadanya. Itu namanya orang. Atau mungkin orang yang sudah ziarah kalau duit entek, asalkan perjalanannya itu tidak maksiat. Tidur, aku kan pengen Jakarta, pengen ngerampok biang. Sebelum ke Jakarta ngerampok kan, ngerampok bisa ada uang. Akhirnya gak dibekal. Maka ini perjalanannya untuk maksiat, maka tidak boleh diberikan zakat. Ini adalah 8 aspek itu sudah kita pelajari. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dan teko. Dan apa? Oke, saya kira kita semua sudah paham. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita sekalian dan kita menjadi anak yang soleh, terkabeh, manfaati untuk diri kita, orang tua kita, ibu kita, dan juga bermanfaat untuk masyarakat kita. Yang menarik saya, kalau ada pertanyaan, kita sambung pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.